Anak-anak yang terkasih, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Pertama, kita akan melihat struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, ringkasan peristiwa yang dapat dituangkan dalam bentuk sebab akibat maupun kronologis, dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Mari kita lihat satu persatu bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identitas fenomena. Pada bagian identitas ini berisi tentang penjelasan umum fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasan fenomena itu sendiri. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks berupa gambaran secara umum tentang apa yang akan dibahas atau fenomena yang akan terjadi. Misalnya tsunami. Pada penjelasan umum, kita dapat menuliskan mengapa terjadi tsunami atau bagaimana proses terjadinya tsunami. Nah, pada contoh, kalian bisa membaca tsunami dapat terjadi bila terdapat patahan pada dasar laut sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang air laut yang dahsyat. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana terjadi atau proses peristiwa tsunami. Bagian yang kedua terdiri dari ringkasan peristiwa. Pada ringkasan peristiwa, kita dapat menuangkannya dalam bentuk sebab akibat maupun kronologis. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Mari kita baca bersama-sama contoh yang sudah tertulis. Pada proses terjadinya hujan dimulai dari penguapan air laut oleh sinar matahari. Kemudian, uap air tersebut dibawa angin sampai ke tempat tinggi, sehingga kumpulan uap air tersebut semakin berat. Selanjutnya, turun menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Ya. Pada teks ini diceritakan bagaimana terjadinya hujan, mulai dari awal hingga akhir. Dan ini merupakan ringkasan peristiwa yang dituangkan dalam bentuk kronologis. Bagian yang terakhir dari struktur yaitu ulasan atau sering disebut dengan interpretasi. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah kita jelaskan. Contoh, setelah mengetahui proses terjadinya hujan, maka kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut, di antaranya sinar matahari dan udara. Ya, tadi di atas sudah kita ketahui bahwa sinar matahari membantu penguapan dan udara membantu terbawanya uap air itu ke atas ke tempat yang tinggi sehingga terjadi proses kondensasi dan membuat uap air itu menjadi berat dan akhirnya turun menjadi titik-titik hujan. Setelah kita mengetahui struktur teks eksplanasi, sekarang kita akan melihat kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Kaidah yang pertama, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga.
Mari kita baca contoh paragraf yang sudah tertulis. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Nah, pada paragraf tersebut terdapat kata disebabkan, di mana kata disebabkan merupakan kata berimbuhan dengan kata dasar sebab. Ya, kata dasar sebab yang mendapat awalan di dan akhiran kan. Ya, dalam kalimat-kalimat ini terdapat hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya terjadinya penebangan liar, sehingga mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Akibatnya apa? Karena hutannya habis, rusak, maka akibatnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Jadi, paragraf tersebut menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu sebab. Kaidah yang kedua, pada teks eksplanasi menggunakan konjungsi kronologis. Ya. Konjungsi kronologis itu diantaranya seperti lalu, kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan masih banyak lagi konjungsi kronologis yang menyatakan hubungan waktu. Sekarang kita akan melihat contohnya. Pada Kabupaten Bandung berpusat pada daerah Karapyak, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung. Dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Karapyak kemudian berganti nama menjadi Citerup. Nama itu menjadi salah satu nama desa di Bandung. Nah, dalam paragraf ini terdapat konjungsi kronologis yaitu kemudian. Jadi jelas ya bahwa dalam teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kronologis, ya, hubungan waktu. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ya, jadi fenomena apa yang akan kita tulis, yang akan kita bahas, ya, atau yang akan kita telaah. Nah, kata benda itu misalnya Kabupaten Bandung, kesenian daerah, gerhana, atau perkembangan budaya Papua misalnya. Saya kira cukup jelas ya. Jadi, kata benda yang digunakan pada teks eksplanasi tentu merujuk pada fenomena yang akan kita bahas atau yang akan ditelaah. Ya. Apakah itu nama kesenian, kemudian jenis peristiwa, atau budaya. Terakhir, pada teks eksplanasi menggunakan kata teknis atau istilah dalam bidang tertentu. Ya. Contoh, pada istilah industri misalnya, kita bisa menjumpai industri pariwisata, kemudian mesin industri, kemudian industri rumah tangga, dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam bidang industri. Kalau kita mau membahas tentang fenomena tentang sosial ekonomi, ya tentu kita menggunakan istilah bidang ekonomi, misalnya krisis, uang, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Itu kita sesuaikan saja dengan apa yang akan kita telaah atau kita tulis dalam teks eksplanasi. Mari kita perhatikan contoh berikut. Terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta
memilih pulang kampung karena krisis ekonomi yang terjadi. Nah, pada paragraf ini terdapat istilah-istilah tertentu. Yang pertama, industri pariwisata. Ya, ini merupakan istilah bidang industri. Kemudian ada kata sektor pertanian. Ini istilah dalam bidang pertanian. Dan ada krisis ekonomi. Ya, pasti tahu bahwa krisis ekonomi merupakan istilah tertentu dalam bidang ekonomi. Nah, dengan istilah-istilah tersebut, kita bisa menuliskan secara tepat mana yang akan kita gunakan dalam menulis teks eksplanasi, atau kita bisa mencari istilah-istilah bidang tertentu jika kita akan menelaah teks eksplanasi. Nah, tentu kalian sudah jelas bukan apa yang menjadi struktur dari teks eksplanasi dan bagian-bagiannya tentunya, kemudian kaidah kebahasaan yang terdapat teks eksplanasi. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada topik-topik bahasa selanjutnya.